Present objective. First, cause of hepatitis B virus atau penyebab dari virus hepatitis B. Two, hepatitis B virus picture atau gambar dari virus hepatitis B. Third, identify the parts of the virus and its host, bagian virus dan inangnya. Four, spread of hepatitis B virus atau penyebaran dari hepatitis B. Five, how to prevent hepatitis B virus, cara untuk mencegah hepatitis B. Six, treatment of hepatitis B virus atau cara pengobatan dari virus hepatitis B. Cause of hepatitis B atau penyebab dari virus hepatitis B. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu penyakit hepatitis B dan nama virus dari hepatitis B. Penyakit hepatitis B adalah virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan hati. Nama virus dari hepatitis B adalah HBV. Penyebab utama infeksi virus HBV adalah masuknya HBV ke dalam tubuh seseorang. Berikut faktor-faktor yang dapat menyebabkan penularan virus hepatitis B. Yang pertama, kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Contohnya seperti transfusi darah atau menggunakan jarum suntik bersama. Yang kedua, penularan dari ibu ke anak. Contohnya selama persalinan, seorang ibu yang terinfeksi dapat menyebabkan hepatitis B kepada bayinya selama proses kelahiran. Yang ketiga, kontak seksual. Contohnya melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Yang keempat, tato dan tindikan, yaitu contohnya seperti menggunakan alat medis atau tato yang tidak steril. This is an example of hepatitis B pictures. Identification parts of hepatitis B. Virus hepatitis B atau HBV memiliki beberapa bagian utama yang dapat diidentifikasi secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, nukleus atau core. Nukleus mengandung DNA virus yang merupakan materi genetik utama dari virus ini. Di dalam nukleus terdapat antigen HBcAg. Yang kedua, lapisan envelope. Lapisan envelope mengelilingi nukleus dan mengandung antigen HBeAg. Yang ketiga, lapisan permukaan atau surface. Di luar lapisan envelope terdapat lapisan permukaan yang mengandung antigen HBsAg. Dengan demikian, struktur virus hepatitis B terdiri dari nukleus yang mengandung DNA dan antigen HBcAg, lapisan envelope yang mengandung antigen HBeAg, dan lapisan permukaan yang mengandung antigen HBsAg. The host of hepatitis B. The host of hepatitis B virus atau HBV is human. Virus ini utamanya menginfeksi sel-sel hati atau hepatosit pada manusia, di mana virus tersebut berkembang biak dan menyebabkan peradangan pada hati. Spread of virus hepatitis B. Penyebab virus hepatitis B dapat terjadi melalui beberapa cara. Antara lain, yang pertama, virus ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama proses kelahiran atau setelahnya. Yang kedua, kontak seksual. Virus menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita hepatitis B. Yang ketiga, penggunaan alat suntik yang tidak steril, antara lain penggunaan jarum suntik, tato, atau tindik yang tidak steril dapat menyebarkan virus. Yang keempat, transfusi darah. Virus dapat menyebar melalui transfusi darah yang tidak telah dilakukan tes screening. Yang kelima, berbagai peralatan medis. Berbagai peralatan medis seperti pisau cukur, sikat gigi, atau peralatan lain yang terkontaminasi dapat menyebarkan virus. Yang keenam, penyalahgunaan obat-obatan injeksi. Penyalahgunaan obat-obatan injeksi yang tidak steril juga dapat menyebarkan virus. Virus hepatitis B tidak menyebar melalui makanan, minuman, ciuman, batuk, bersin, atau sentuhan biasa dengan alat makan. Pencegahan hepatitis B. Yang pertama, vaksinasi. Vaksin hepatitis B adalah metode pencegahan yang paling efektif. Vaksin ini biasanya diberikan dalam 3 dosis selama beberapa bulan. Program vaksinasi seringkali termasuk dalam imunisasi rutin bayi dan anak-anak. Tapi vaksin juga tersedia untuk orang dewasa yang belum divaksin. Yang kedua, pencegahan kontaminasi darah. Hindari penggunaan jarum suntik atau peralatan medis yang tidak steril. Jika Anda memerlukan injeksi atau prosedur medis, pastikan bahwa fasilitas tersebut mematuhi standar sterilisasi yang ketat. Yang ketiga, hindari kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Hindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh yang mungkin terkontaminasi dan pastikan untuk membersihkan permukaan yang terkena darah dengan disinfektan yang tepat. Cara mengobati hepatitis B akut. Yang pertama, gejala yang hilang sendiri. Pada umumnya, gejala hepatitis B akut dapat menghilang sendiri dalam waktu 2-3 minggu tanpa perlu obat khusus. Yang kedua, obat antivirus. Jika gejala parah, dokter mungkin meresepkan obat antivirus seperti Tamifudine. Yang ketiga, pemantauan rutin.
Pasien dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan sudah terbebas dari virus. Cara mengobati hepatitis B kronis, yaitu yang pertama, obat antivirus. Pasien dengan hepatitis B kronis akan diberikan obat antivirus seperti entecavir, tenofovir, telbifudine, lamivudine, atau adefovir untuk melawan virus dan mencegah kerusakan hati serta komplikasi. Yang kedua, kontrol rutin. Pasien perlu kontrol rutin ke dokter gastroenterologi dan hepatologi untuk mengevaluasi pengobatan, memantau perkembangan penyakit, dan mendeteksi dini komplikasi. Yang ketiga, transplantasi hati. Jika hepatitis B sudah mengakibatkan kerusakan hati hingga fungsi organ hati terganggu secara permanen, dokter akan menyarankan prosedur transplantasi hati. Proses replikasi virus hepatitis B. Proses replikasi virus HBV melibatkan beberapa langkah utama yang kompleks. Virus ini adalah anggota keluarga Hepatnaviridae dan memiliki genom DNA dan sebagian ganda partially double-stranded. Berikut adalah tahap replikasinya. Yang pertama, penetrasi sel inang. HBV menginfeksi sel hati atau hepatosit, virus menempel pada reseptor khusus di permukaan hepatosit, seperti sodium taurofolate contransporting polypeptide (NTCP), dan memasuki sel melalui proses endositosis. Kedua, pelepasan kapsid dan masuknya DNA virus. Setelah masuk ke dalam sel, kapsid virus mengalami uncoating atau penglepasan, dan DNA virus dilepaskan ke dalam nukleus sel. Yang ketiga, konversi DNA. Dalam nukleus, DNA virus yang sebagian ganda ini dikonversi menjadi bentuk yang sepenuhnya ganda sirkular yang disebut covalently closed circular DNA atau cccDNA. cccDNA ini berfungsi sebagai tempat untuk transkripsi mRNA virus. Proses replikasi virus yang keempat, yaitu transkripsi. cccDNA digunakan untuk menghasilkan berbagai mRNA termasuk pregenom RNA atau pgRNA yang lebih panjang. Transkripsi ini dilakukan oleh enzim RNA polimerase sel inang. Yang kelima, translasi. mRNA yang dihasilkan kemudian ditranslasi di sitoplasma untuk menghasilkan protein virus, termasuk protein inti atau core protein, protein permukaan surface protein, dan enzim reverse transkriptase atau RT. Perakitan kapsid. pgRNA yang bersama dengan enzim reverse transkriptase dikemas ke dalam kapsid yang baru dibentuk. Di dalam kapsid ini, pgRNA kemudian dibawa kembali menjadi DNA melalui proses reverse transcription yang merupakan ciri khas dari virus hepatitis B. Proses replikasi virus hepatitis B yang ketujuh, yaitu reverse transcription. Proses ini melibatkan pembentukan rantai DNA pertama dari pgRNA, diikuti oleh degradasi pgRNA dan sintesis rantai DNA kedua, menghasilkan genom DNA virus yang baru. Yang kedelapan, perakitan dan pelepasan virus. Setelah DNA virus terbentuk, virus dapat keluar dari sel inang melalui dua jalur. Virus yang baru terbentuk dapat dilepaskan dari sel melalui exositosis, atau virus yang dapat tetap berada dalam sel untuk meningkatkan jumlah cccDNA dalam nukleus, sehingga memperkuat siklus infeksi. Proses ini memungkinkan HBV untuk mereplikasi dan bertahan dalam sel inang, seringkali menyebabkan infeksi kronis yang dapat mengarah pada kerusakan hati, seperti sirosis dan kanker hati, hepatocellular carcinoma. So this is an example of how does replication of virus hepatitis B work. Okay, that's all from us. Hope you guys understand about the virus hepatitis B. Hope you guys know the spread of hepatitis B, the parts and the host, and the medication, and the replication, and other things that we share. Thank you. God bless us.